Jadi itu yang saya sampaikan kan tadi ditanya ya apa saja fakta yang ada persidangan saya Karena sampaikan. saya tidak pernah menyerang Gitu klien ya. saudara. Nggak Seperti usah itu, debat. Anda menyampaikan yang kabar bohong. Saya mendapat informasi bahwa 6 PK terpidana sidangnya untuk sidang PK di tingkat PN ya, sekarang masih di PN Cirebon, belum ke Mahkamah Agung. Ini 2 kali lagi, kurang lebih ya, itu akan selesai. Perkiraan Jadi minggu ini kita. akan selesai nih. Ya. Oke. Sampai Jumat lah. Sampai Jumat kurang lebih ya. Saya tadi Bung Jutek saya janji akan melanjutkan, tapi sebelum dilanjutkan saya mau tanya dulu. Tadi ada beberapa saksi yang menunjukkan bahwa ini kecelakaan. Emang mereka bilang apa, Bung Jutek? Jadi gini Mas Aiman, saksi ini kan kita melihat apa yang mereka bicara dengan kesesuaian alat bukti lain. Kami ada berapa sebanyak saksi juga yang datang sama kami, tapi ketika berbicara sesuai, tapi tidak sesuai dengan alat bukti yang lain, ya kami ragu kepada kesaksiannya. Oke. Ya kan? Yang kami hadirkan ini, yang kemarin di dalam persidangan, kami mendengarkan kesaksiannya apa, jalan ceritanya bagaimana, lalu kami coba sesuaikan dengan alat bukti yang tersaji di persidangan. Ya kan, seperti olah TKP awal, posisi jenazahnya, baju apa yang mereka pakai, lalu cara bawa ke rumah sakitnya bagaimana, siapa saja ada. Kami tanyanya banyak lah ya, kami artinya Dan saling berkesesuaian satu dengan yang lain. berkesesuaian. Itu yang saya mau sampaikan Mas Aiman. Kalau satu peristiwa didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, mau 5 tahun kemudian ditanya, mau 10 tahun kemudian ditanya, mau 15 tahun kemudian ditanya, mau sampai 25 tahun pun kemudian ditanya, saya rasa mungkin tidak akan saling bertentangan begitu besar dan begitu banyak. Ya, tapi peristiwa Vina dan Eki ini, ya saya katakan aneh bin ajaib, ya. Kalau dipaksakan ini jalan ceritanya pembunuhan, maka semuanya akan runtuh menurut saya apa yang didakwakan. Contoh ya, ini contoh Mas Aiman. Ini saya punya LP-nya Rudiana. Saya bacakan. Ini supaya ngerti apa namanya. Rudiana yang laporkan Anda juga? Oh ada. Ini LP-nya ada. Yang laporan siapa? Enggak, laporan peristiwa pembunuhan itu. Oh oke. Nomor laporannya adalah 953 tanggal 31 Agustus 2016. Ya. Di dalam rampolan itu ada uraian singkat kejadian. Di dalam uraian singkat kejadian, Rudiana mengatakan bahwa hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 ya, bahwa Rizky bersama dengan Vina beserta dengan 8 orang mengendarai 5 motor menuju ke arah pulang dan melewati Jalan Raya Majasan di depan SMP Negeri 11. Ya, ini satu nih poin kunci, ya. Di dalam laporannya Rudiana mengatakan Eki dan Vina ini adalah lewat depan SMP 11 8 orang. Ini udah ada di fakta persidangan, kemarin kami udah munculkan. Ya. 8 orang lewat dengan 5 motor. Pertanyaannya, pernah nggak dihadirkan saksinya selain Liga Akbar? Jawabannya tidak pernah. Tidak ada. Itu siapa yang mendampingi? 1. Ya. Kemudian dikejar 11 orang dengan 6 motor. Berarti ada 11 motor total. Yang dilihat Aib berapa? 4 motor. Pertanyaan saya tujuannya kemana? Tidak berkesesuaian, Anda mau sampaikan Tidak itu? berkesesuaian. Oke. Itu satu, ya kan? Yang lain yang kami mau hadirkan, kami mau sampaikan lagi adalah lihat ya. Bahwa Liga Akbar itu sudah mencabut, bohong katanya. Dan dia dibawa sumpah di depan pengadilan PK. Dede yang bersama Aib yang mengatakan lihat 4 motor tadi yang ini. Dia juga sudah mencabut, bohong. Kalau dikatakan tidak punya kekuatan hukum karena itu udah inkrah, kami sudah tanya ke ahli kemarin. Jadi sebelum dibantah nanti. Sudah tanya kami ke ahli dan dihadirkan di depan persidangan. Bahwa kekuatannya mempunyai tetap sama nilainya karena di bawah sumpah. Tinggal diterima atau tidak diterima oleh majelis banding atau apa PK. Gitu. Jadi Mas Aiman, kalau kita sampaikan ya, belum yang lagi dilihat kondisi mayat. Ya, saya mau cerita tadi, ada teman Eki.
ya, ada teman Eki, Arta dan Anwar ya, yang mengatakan ini karena ada di fakta persidangan ya. Saya hanya mengutip apa yang mereka saksikan di bawah sumpah. Itu di YouTube semua itu kan lengkap itu, Arta dan Anwar. Ya, mereka bersaksi malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, sebelum kejadian mulai dari pukul 20 mereka itu bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki korban ya, korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum apa, ada yang nelan obatnya 2, ada yang Ini obat-obatan terlarang maksudnya? terlarang. Oke. Ya, Untuk mabuk misalnya? iya, campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Ya, kemudian Dua teman Eki itu mengaku? iya, 2 teman Eki. Termasuk mereka mengatakan dua teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama? Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Itu Ya. belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di Bukan, di persidangan yang Nggak dulu? nggak ada. Baru dimunculkan di persidangan, Kemarin persidangan. PK 6 terpidana ini? Karena sudah muncul di dalam persidangan. Oke, ini fakta yang baru nih, ini fakta yang Iya. baru ya? Kemudian Pak, di dalam kesaksiannya mereka katakan melepas Eki, Vina itu numpang buang air kecil di rumahnya pukul 21.30. Dari rumahnya Anwar atau Arta itu ke flyover itu 25 menit. Mereka bilang mau pergi ATM. Ya masyarakat lah yang menilai mana berkesesuaian tidak jalan ceritanya. Ya, kalau dakwaan bilang 21.15 itu sudah mustakil, nggak mungkin karena saksi Sebentar, tadi yang siapa? Arta sama siapa? Anwar. Arta sama Anwar itu tidak pernah ada diperiksa di 2016. Itu temannya Eki, temannya Rizky. Sebentar, saya tahu arah Anda. Jadi maksudnya kalau dikatakan kecelakaan ini berkesesuaian karena sebelumnya minum obatan terlarang dengan miras. Betul. Dalam keadaan mabuk mengendarai motor. Kami tanya juga kebiasaan Eki, apakah betul suka mengangkat motor ketika mengendarai dan kebut-kebutan? Willy naikin motor Apa dia. stand ya katanya? Willy, selain Willy. Stand. Jawabnya terkonfirm iya. Setiap kali dia naik motor pasti dia standing katanya. Ya. Jadi apa yang dilihat oleh saksi mata 4 orang berikut dengan fakta temannya Eki pukul 21.30 dan yang lain yang terungkap dalam persidangan, makanya tadi saya tambah 5 juta. Itu dasar saya bicara. Oke. Gitu Mas Aiman. Baik. Ya kalau saya Baik. buka semua nanti kesian lah ya. Udah Oke, itu aja. tapi dulu. ini luar biasa. Saya ke Bung Pitra dulu. Bung Pitra, ini luar biasa. Jadi kondisi Eki yang kemudian di bawah sumpah tadi ya, Arta dan Anwar itu ya, mengatakan bahwa Eki dalam posisi mabuk karena meminum 10 obat-obatan terlarang dicampur dengan miras. Jadi ia kecelakaan, menurut kalau dikatakan kecelakaan maka masuk akal karena ia mengendarai motor dalam kondisi mabuk 10 obat-obatan terlarang. Bung Aiman, yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih Bung Jutek Bongso atas fitnahannya terhadap korban. Fitnah itu ya? Itu merupakan doa untuk korban agar diberikan pahala yang lebih besar lagi. Jadi Bung Aiman, kami ini sudah biasa difitnah. Menurut Anda ini fitnah ini? Ya. Dan kami sudah biasa dihina, dicaci maki. Mhm. Saya bilang juga kepada Pak Rudiana sebagai anggota Polri harus siap dikritik. Sebegitu banyaknya fitnahan dan cacian kepada Pak Rudiana, tidak usah ditanggapi. Biarkan saja mereka melakukan teatrikal, nanti akan kita lihat putusan PK ini seperti apa. Jadi makanya Rudiana sampai saat ini tidak mau berspekulasi banyak, memberikan keterangan-keterangan apapun karena itu atas permintaan daripada penasihat hukum untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh saudara Jutek Bongso tadi, kita secara diam-diam sudah kita laporkan mereka-mereka yang telah memfitnah almarhum maupun Ibtu Rudiana. Termasuk Anwar dan siapa? Iya. Marta tadi, Atta. Sudah kita proses. Jadi nggak apa-apa Pak, tunggu aja. Ada waktunya seperti itu. Nah, apalagi ini kan bentar. Tapi kan tanpa dilaporkan itu saksi palsu jadinya, betul? Artinya dia telah menuduh, memfitnah dengan mengatakan Eki ini pecandu narkoba dan lain-lain.
tentu kita keberatan terhadap hal tersebut, tapi kita tidak mesti sampaikan kepada publik, oh kita lapor ini, kita proses ini, tidak. Nah yang pertama ingin saya sampaikan terhadap mereka-mereka ini kan sudah 8 tahun lamanya. Dan sekarang mereka berlomba-lomba saksi kunci semua ya, kan gitu. Kenapa enggak dari 8 tahun yang lalu mereka berbicara kepada penyidik ataupun polsek setempat terkait dengan peristiwa tersebut. Sehingga ini perlu dipertanyakan juga. Nah, tadi saya mendengarkan pemaparan daripada Bung Jutek Bongso ya, yang mengatakan bahwasannya dia menyimpulkan dari hasil foto yang ia lihat terkait dengan almarhum. Saya perlu pertanyakan kredibilitas daripada Bung Jutek Bongso ini, apakah Jutek Bongso ini seorang ahli forensik atau bukan, kan gitu. Sedangkan ahli forensik saja tidak bisa menyimpulkan dilihat dari foto. Harus dilakukan otopsi terlebih dahulu. Apa yang menjadi penyebab terdapat luka-luka memar-memar yang dialami oleh almarhum ini. Bung Jutek Bongso sudah pernah melihat ataupun membaca hasil otopsi nomor 77 dan 76. Di situ sudah jelas Bung Aiman bahwasannya... Bung Pitra, mohon maaf, saya harus potong dulu karena Ya. bagi saya ini adalah data yang penting sekali. Ya. Tadi dikatakan bahwa sebelum meninggal, saya nggak bilang kecelakaan lah, karena ada kecelakaan, ada pembunuhan. Sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal, Eki menenggak 10 butir obat terlarang disertai minuman keras. Apakah kemudian ini sudah disampaikan? Saya harus tanyakan juga karena ada pengacara dari Pak Ibtu Rudiana. Ya. Apakah Ini data saya- ini sudah disampaikan makanya ke Pak Rudiana? Saya Apa kata Pak sampaikan Rudiana? kepada Jutek Bongso. Ini omongan langsung Jutek Bongso atau tidak? Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut Silakan. keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar Oke, dan saya jawab. Arta. Dilihat aja di YouTube. Dan di bawah sumpah. Jadi begini, Bung Aiman. Kalau Eki mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minum alkohol, 10 butir luar Iya, biasa ini, ya. nggak main-main. tentu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini sudah dilakukan otopsi. Mohon maaf, Anda pemeriksaan keberatan untuk dalam kedua. menyampaikan apa Gitu loh. obatnya? Artinya mereka ini telah memfitnah orang. Jenis apa? Tanpa Saya ada data yang jelas. datanya saya juga tidak tahu. Nah itu. Jadi seperti inilah yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras, tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang seperti fitnahan daripada Jutek Bongso. Di hasil otopsi juga kelihatan. Iya, hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Jutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Karena Hati-hati 10 Bung Jutek butir Bongso. dan Makanya saya minuman peringatkan keras. Jutek Bongso untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah. Anda telah memfitnah orang yang telah mati dan meninggal dunia. Sekali lagi Bung Pitra ya. Kita Bukan ini artinya kalaupun informasinya belum akurat, tolong. ini jangan di bawah disampaikan sumpah kepada- Saudara Pitra. Walaupun di bawah sumpah, Laporkan dong tapi yang ngomong. saudara kan sudah melihat hasil otopsi. Anda Ya, percaya dong, kepada tanya dokter dong forensik di- atau bukan? Enggak Seperti usah itu. debat. Anda menyampaikan yang kabar bohong. Artinya kabar yang ragu-ragu itu tidak benar. Kalaupun seumpamanya di dalam hasil otopsi hasil pemeriksaan kemarin itu pasti ditemukan alkohol di lambungnya. Anda ini mengada-ngada aja gitu loh. Jadi Mas Aiman, kita lah, kita yang ya, benar-benar aja. jadi itu yang saya sampaikan kan tadi ditanya ya apa saja fakta yang ada persidangan saya Karena sampaikan. saya tidak pernah menyerang Gitu klien ya. saudara, ya. Tapi saudara ini telah menyerang klien saya dengan membuat berita-berita tidak benar, fitnah. Saya minta saudara mencabut keterangan saudara. Saya sampaikan berdasarkan fakta persidangan ya Mas Aiman sekali lagi itu Bagaimana kalau saya bercerita, saya bilang kata si ini kau begini. saya fitnah berani saudara. sampaikan oleh Berarti karena Anda tidak itu itu sudah dibawa sumpah dan itu sudah tersebar luas ada di YouTube. Itu di persidangan, saudaraku, ya. Dan itu setelah kita proses. Jadi kalaupun sumpamanya ada yang sedang berjalan kita proses, hormati proses hukum yang kita lakukan juga. Silakan aja nggak apa-apa. Jangan Anda membuat Laporkan saja. fitnahan yang Silakan lain. aja, silakan. Gitu loh. Laporkan saja. Artinya Anda meyakini bahwa Sudah kita laporkan, hari Kamis kita diperiksa. Ya. Ya. Artinya Jadi begini, artinya apa? sampaikan aja kepada klien saudara. Udah kita proses semua. Tinggal tunggu gongnya aja. Saat ini kita diam-diam aja. Tapi ada momennya nanti kita gigit. Gitu loh. Itu aja. kayak ini kucing digigit meong gitu. Artinya begini Bung Aiman.
Jadi selama ini kan kita Saya nggak pernah pencinta komentar. kucing soalnya. Ya, Iya, iya. artinya gigit secara hukum. Oke. Ini bekas gigitan banyak Iya, berarti. karena selama ini mereka-mereka ini kan buat begini yang katanya dulu bandar narkoba, yang katanya isu. Tapi udah siap, artinya datanya pasti dipegang. Kalau nanti diperiksa pasti ada buktinya, kan begitu? Kita berbicara bukti, buktinya Oke. di otopsi tidak ada Buktinya itu. apa? Ini Jadi hal yang clear. menarik pemirsa, karena Gitu loh. ini fakta yang baru yang kemudian baru terungkap di persidangan 6 PK terpidana, bahwa tadi disampaikan ya, bukan saya yang sampaikan oleh Bung Jutek melalui saksi-saksi yang dibawa sumpah yang dibawa oleh Bung Jutek bahwa ada 10 butir obat-obatan terlarang diminum oleh Eki sebelum ia meninggal. Seperti apa tentu kita harus bicara soal itu, ini bukan hal yang main-main karena orang sudah meninggal, jangan sampai fitnah, tapi juga ketika itu kebenaran maka harus bisa dibuktikan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.